Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis dan pernyataan dari ulama di berbagai literatur, dari kitab-kitab klasik yang mu'tabar, di antaranya Imam Abu Bakar Ibnu Said Muhammad Syata Ad-Dimyati di dalam kitab karyanya yaitu kitab I'anatul Talibin, atau Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, dan ulama-ulama yang lain, bahwa kepulangan arwah orang mukmin pada hari-hari tertentu seperti yang dinyatakan oleh orang tua kita, bahkan oleh masyayikh, para ustadz, adalah benar dan tidak diragukan lagi. Begitu juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar dinyatakan ketika manusia dicabut ruhnya oleh malaikat, ruhnya lepas dari badannya, maka ia akan berpindah alam menuju alam barzah atau alam kubur. Tergantung bagaimana ia menjalani hidup dengan kebaikan atau keburukan, ia akan mendapatkan balasannya, nikmat atau siksa kubur di sana. Dalam kitab ini, dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini dinyatakan, qala Nabi alaihi salam, idza kharaja ruhu min badani bani Adam wa madha salasatu ayyam. Ketika ruh keluar dari badannya dan jasadnya sudah masuk ke alam kubur, maka pada hari ketiga ruh itu pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat keadaan jasadnya di dalam kubur. Yaqulu ruh, ya Rabbi, i'dhin li hatta amshiya wa anzura ila jasadi alladhi kuntu fih. Wahai Tuhan, izinkanlah aku agar aku bisa lewat dan melihat jasadku yang mana dulu aku pernah berada di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya izin agar arwah ini bisa melihat bagaimana jasadnya itu. Fayaji'u ila qabrihi wa yanzuru ilaihi min ba'id wa min mankharihi wa min famihi dam fayabki buka'an tawilan. Lekas datanglah ia ke tempat di mana ia dikuburkan dan melihatnya dari kejauhan. Tampak di sana tubuhnya telah mengalir darah busuk dari dua lubang hidungnya, dari dua lubang hidung dan mulutnya. Melihat kondisi tersebut, roh itu pun menangis lama sekali sambil berkata, awahya jasadi al-miskin ya habibi, atadhkuru ayyama hayatika, hadzal manzil manzilul wahsyah wal bala wal kurab wal hazn wal nadamah. Wahai jasadku yang malang, wahai tubuhku tersayang, apakah kamu ingat hari-hari dalam hidupmu? Tempat ini adalah tempat yang menyeramkan, tempatnya cobaan, tempatnya kesusahan, kesedihan dan penyesalan. Setelah menangisi atas kondisi tubuhnya yang penuh dengan darah busuk yang mengalir dari beberapa lubang anggota badannya, lalu ia pun kembali ke alam barzakh. Fa idza kana khamsatu ayamin yaqulu ya Rabbi idzin li hatta anzura ila jasadi. Ketika sudah memasuki waktu hari kelima, ruh kembali meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat keadaan badannya. Wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku bisa melihat jasadku sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya izin untuk melihat tubuhnya di dalam kuburan. Dia pun pergi dan melihatnya dari kejauhan. Terlihat olehnya beberapa lubang anggota badannya, dua lubang hidung, mulut, dan kedua telinganya telah mengalir nanah busuk yang bercampur darah dan nanah berwarna kekuningan. Melihat keadaan sedemikian rupa,
Arwah pun menangis sejadi-jadinya, lalu berkata, "Ya jasadi al-miskin, atadhkuru ayyama hayatika? Hadza manzilul gham wal ham wal mihnah wad didan wal aqarib. Qad akalat didan lahmak wa mazzaqat jildaka wa a'dha'aka." Wahai jasadku yang malang, ingatkah hari-hari dalam hidupmu? Ini adalah tempat kesusahan, keprihatinan, tempatnya siksaan, belatung dan kalajengking. Belatung-belatung itu telah memakan dagingmu, telah merobek-robek kulit dan anggota-anggota badanmu. Tak lama, ruh itu pun pergi dan kembali ke alam barzah. Fa idza sab'atu ayyamin yaqulu, "Ya Rabbi, i'zin li hatta anzuru ila jasadi." Memasuki hari ke-7 sejak ruh keluar dari badannya, ia ternyata meminta izin lagi. "Wahai Tuhan, izinkanlah aku sehingga aku bisa melihat jasadku." Lalu Allah memberinya izin dan pergilah dia ke pemakamannya dan melihat dari kejauhan. Apa yang terjadi? Di sana arwah melihat badannya telah terpenuhi belatung yang sangat banyak. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Dia menangis histeris. Dia menangis dengan keras. "Ya jasadi al-miskin, atadhkuru ayyama hayatika? Aina auladuka? Aina aqrabauka? Aina zawjatuka? Aina akhwatuka? Wa aina asdiqauka? Aina rufaqauka? Wa aina jiranuka alladhina kanu yarduna jiranak? Al-yawm yabkuna alayya wa alayka." Wahai jasadku, apakah kamu ingat hari-hari dalam hidupmu? Di mana anak-anakmu yang dulu pernah kau didik dan kau besarkan? Di mana kerabat-kerabatmu yang dulu dekat denganmu? Di mana istrimu yang katanya sangat mencintaimu? Di mana saudara-saudara dan teman-temanmu yang katanya satu perasaan? Di mana sahabat karibmu yang katanya seperjuangan? Di mana tetangga-tetangga yang dulu rela bertetangga denganmu? Hari ini mereka menangisiku dan menangisimu. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah, rintihan dan penyesalan ketika arwah-arwah itu menyaksikan sendiri keadaan tubuhnya yang telah hancur di dalam kuburnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinyatakan, "Idza mata al-mu'min darat ruhuhu hawla darihi syahran fatanzuru ila ma khalfahu min malihi kaifa yuqsamu aw kaifa tu'adda duyunuhu." Manakala seorang mukmin meninggal dunia, maka arwahnya akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama sebulan. Ia melihat harta yang sudah ia tinggalkan, bagaimana harta itu dibagi-bagikan oleh ahli warisnya, atau bagaimana hutang-hutangnya itu dilunaskan. Fa idza tamma lahu syahrun ruddat ruhuhu ila hafratihi fataduru ba'da zalika hatta yutimma alaihi al-haul fayanzuru man yad'u lahu wa man yahzanu alaihi. Tatkala telah sempurna sebulan, maka ruhnya dikembalikan pada liang kuburnya. Ia pun berputar-putar sesudah itu sampai sempurna setahun. Ia melihat siapa yang mendoakannya, siapa yang bersedih kepadanya. Fa iza tammal haul rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'ul arwah ila yaumil qiyamah ay yaum yunfakhu fis-sur. Tatkala telah sempurna setahun, maka diangkatlah arwahnya ke tempat di mana para arwah itu berkumpul sampai hari kiamat, yaitu
hari ditiupnya sangkakala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dalam sebuah tafsir dikatakan, Ar-ruh al-aqraba'u minal amwat yaquluna ya Rabbana i'zin lana bin nuzul ila manazilina hatta nara auladana wa iyalana. Dalam sebuah pendapat, ruh yang dimaksud adalah ruh para kerabat yang telah meninggal dunia. Mereka berkata, ruh-ruh itu dan arwah-arwah itu berkata, wahai Tuhan kami, izinkanlah kami untuk turun ke rumah kami sehingga kami bisa melihat anak-anak dan keluarga kami. Fayanziluna fi lailatul qadar. Lalu mereka pun turun pada malam Lailatul Qadar. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza kana yaumul 'id wa yaum Ashura wa yaumul jumu'atil ula min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul qadar wa lailatul jumu'ati takhruju arwahul amwat min quburihim wa yaqifuna ala abwabi buyutihim. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala hari raya, hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, hari Jumat pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam Jumat, arwah orang-orang yang meninggal dunia keluar dari kuburnya dan berdiri di depan pintu rumah mereka. Masya Allah. Wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah bisadaqatin aw biluqmatin fa inna muhtajuna ilaiha fa in bakhiltum biha wa lam tu'tuha fadhkuruna bi fatihatil kitab fi hadhihi lailatil mubarakah. Mereka berkata, kasihanilah kami di dalam malam yang berkah ini dengan sedekah atau sesuap makanan, karena sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kalian merasa keberatan dan tidak mau memberikannya, maka cukup ingatlah kami dengan membacakan kami suratul Fatihah di malam yang berkah ini. Hal min ahadin yatarhamu alaina, hal min ahadin yadhkuru gurbatana, ya man sakana darana, ya man nakaha nisa'ana, ya man aqama fi wasi'i qusurina wa nahnu al'an fi dayqi quburina, ya man qasama amwalana, ya man istadhalla aitamana, hal minkum ahadun yadhkuru gurbatana wa suhufuna matwiyah wa kitabukum mansyur wa laysal mayyit fil lahad sawab fala tansawna bimasratin min khubzikum wa du'aikum fa inna muhtajuna ilaikum abada. Adakah seseorang yang kasihan kepada kami? Adakah seseorang yang mengingat keterasingan kami? Wahai orang yang tinggal di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri-istri kami, wahai orang yang tinggal di istana kami yang luas, wahai kalian yang masih hidup, kami berada di dalam kubur kami yang sangat sempit, wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang menghina anak-anak kami yang sudah yatim, adakah seseorang yang mengingat kepergian jauh kami? Buku catatan amal kami telah dilipat, sudah ditutup, sedangkan buku catatan amal kalian masih bebas, terbeber, dan mayit tidak lagi mendapatkan pahala di dalam liang lahat. Maka jangan lupakan kami dengan sedekah, dengan sepotong roti dan doa kalian, karena sesungguhnya kami sangat membutuhkan kalian selama-lamanya. Begitulah
yang terjadi para sahabat sekalian yang dialami oleh mereka yang telah meninggal dunia. Fa in wajadal mayyitu minal sadaqah wa du'ai minhum raja'a farhan masrura fa illam yajid raja'a mahzunan wa mahruman wa ayisan minhum. Jika si arwah ini mendapatkan sedekah dan doa dari orang-orang hidup, orang-orang yang masih hidup yang ia dambakan tadi, maka ia kembali dengan kegembiraan. Tetapi jika sebaliknya ia tidak memperoleh apapun, maka ia kembali ke alam barzakh dengan sedih, terasing dan putus asa. Masya Allah. Demikian saudaraku semuanya, penjelasan mengenai ruh atau arwah orang yang meninggal yang kembali ke rumahnya atau kembali melihat kuburnya. Jadi ingatlah mereka dan jangan lupa untuk terus mendoakannya agar mereka tenang di alam kubur. Saudaraku yang Allah muliakan, semoga uraian ini bermanfaat, khususnya untuk saya yang fakir ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.